Bagaimana cara kita sholat itu khusyuk? Khusyuk ini, saudara, ada banyak tingkatan. Ada banyak tingkatan. Dari tingkatan adnaha sampai tingkatan aqsaha. Ada tingkatan minimalnya khusyuk, ada tingkatan maksimalnya khusyuk. Diatur oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, disyarahin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Maraqil Ubudiyah. Bagaimana cara kita khusyuk? Ada tingkatan minimal, ada tingkatan maksimal. Minimalnya kita dikata khusyuk, yaitu asal kita mendengar apa yang kita ucap. Jadi antusmi'a ma taqul, itu khusyuk. Apa yang diucapin oleh lidah didengerin oleh kuping kita, atu demi atu hurufnya, itu sudah masuk kategori khusyuk. Ini namanya khusyuk tingkatan awam, namanya tingkat awam. Jadi jangan sampai kita sholat tahu-tahu udah ruku aja, dari bacaan tuh nggak mengerti, tahu-tahu salam. Ini ndak memperhatikan. Jadi khusyuk tingkat awam tuh apa yang dibaca oleh lidahnya, yaitu didengar oleh telinganya. Ini khusyuk tingkat awam. Untuk menuju kemari, cara latihannya. Ini cara latihannya. Tiap gerakan sholat hati ingetin. Ini cara latihan. Umpama doa iftitah, kita bilang habis iftitah nih sunat berikutnya audu. Habis audu nih rukun sholat, Fatihah, Bismillah. Habis Bismillah nih alhamdulillah, artinya begitu tuh. Ini biar mencapai khusyuk tingkat awam. Selesai Fatihah, nih baca amin. Amin nih baca surat. Selesai ini nih ruku, dibimbing oleh kita tiap gerakan oleh hati, biar hati enggak kemana-mana. Terus sampai salam. Itu satu namanya khusyuk tingkat awam. Bagaimana upaya yang lain untuk supaya kita dapetin khusyuk tingkat awam ini? Maka kata Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, bahwa antufakira amamaka man tu'azzimuhu min abika au syaikhika. Supaya kita dapetin kekhusyuan itu, maka kita kudu bayangin di depan kita ada calon mertua kita lagi lihatin kita sholat. Kira-kira mau kita kebut, mau pelan-pelan? Emang apa? Hah? Takut kagak dijadiin mantu? Maka kita pelan-pelan, atu sholatnya. Ini namanya mencari khusyuk tingkat awal. Lalu sesudah begitu kita bayangin di depan kita ada guru kita, ada mertua kita. Kita omongin diri kita, itu mertua nggak punya surga, kau bisa khusyuk. Sama yang punya surga kagak, emang tinggian mertua sama Allah. Terus kita celak diri kita supaya ketemu kekhusyuan. Mana lagi caranya? Maka dirapikan pada wudunya. Sunnah wudu ada 77 sunnah. Kerjakan semua itu. Karena man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholatihi. Siapa orang yang wudunya enggak rapi, jangan harap sholatnya khusyuk. Dari mulai wudu yang rapi. Ada 77 sunat dalam wudu. Maka ini semuanya harus dikerjakan.
Dengan kita menghadap kiblat, jangan selalu ngobrol, lu bagaimana tadi? Pameran tadi dagangnya bagaimana? Ya baru laku separuh, ya. Sambil ngobrol aja wudunya. Begitu. Nah, jangan. Yang khusyuk menghadap kiblat dan seterusnya. Daripada sunnah-sunnah wudu kita kerjakan. Karena wudu adalah babun ila hadratillah. Satu pintu menuju kedekatan dengan Allah, wudu. Maka di wudu inilah kita sempurnakan betul-betul demi mengejar daripada kekhusyuan di dalam kita sholat. Bila ini sudah kita masuk pada makom ini, pelan-pelan bakal kita naik pada makom muraqabah. Daripada makom muraqabah ini bakal naik pada makom musyahadah. Tapi ini adalah perjalanan spiritual yang harus kita upayakan setiap hari sholat kita. Oleh karena itu, bagaimana untuk mencapai kekhusyuan? Maka Rasulullah kiat-kiatnya diajarkan. Bagaimana dengan kita masuk sholat, perut kita lapar, kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu isya datang perut lapar, makan dulu. Kenapa? Jangan kita langsung sholat. Allahu Akbar, pokoknya sholat nomor 1. Allahu Akbar. Lagi pada makan kebuli, habis enggak ya? Habis enggak? Ntar kebagian. Ini ngeganggu. Maka bakal ngeganggu menuju sholat. Rapihin dulu. Rapihin dulu hal yang bakal mengganggu sholat. Maka untuk menuju sebuah kekhusyuan, Rasulullah banyak bimbing kita. Ada namanya sholat qabliyah. Jadi kalau tadinya kita dagang, sehingga yang kagak khusyuk pada qabliyah, sehingga qabliyah ini yang gak khusyuk. Udah rapi dengan qabliyah, steril otak kita, maka diiringi dengan sholawatan orang dulu, yang belakangan bina jadi berhenti. Begitu. Ini biar khusyuk maksudnya, baru sholat. Sesudah selesai sholat, bila kita ragu ada khusyuk atau enggak, ditambahlah dengan ba'diyah untuk menutup daripada kekurangan daripada sholat wajib kita. Bila kurang khusyuk, ya Rabb, kami tambahkan dengan ba'diyah ini bila itu kurang, sehingga minta agar supaya diterima. Maka bagaimana biar khusyuk seperti apa yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf? Ini memang perjalanan ruhani. Enggak bisa. Kalau orang-orang sufi itu sholat itu suruh nyetel musik segede-gedenya sama anaknya. Anakku, kalau kamu mau dangdutan, nanti pas abah sholat ya, tolong setel. Dia nggak denger tuh. Yang dia denger adalah keagungan Allah. Ini nggak bisa kita contoh. Orang nyamuk kecil aja berasa kita. Itu bagian yang perjalanan ruhani. Nah yang ini nih perjalanan spiritual. Kita minta sama Allah dalam sholat kita supaya kita diberikan. Maka ulama itu sebelum sholat membaca surat An-Nas itu mencari supaya diberikan kekhusyuan. Yang kedua doa, Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin indas sholat. Ya Allah, berikan kepadaku seperti yang kau berikan kepada hambamu yang soleh ketika sholat. Ini doa ini dibaca. Kalau kita kan kagak apa-apa, udah Allahu Akbar, qomat aja kagak. Begitu. Begitu. Ada kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini untuk mengejar yang namanya disebut kekhusyuan. Belum daripada itu, maka sunnah sholat yang jumlahnya 1500 sunnah kerjakan itu. Baru ketemu khusyuk. Ini rapikan dulu ini. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Semua ini bakal diatur di depan, insya Allah pelan-pelan. Moga panjang umur, sehat walafiat, bakal ketemu nih pelan-pelan. Syariat dohir dulu, gampang. Syariat dohir dulu. Nanti kalau udah ketemu khusyuk kayak orang mancing. Ya Allah, dipanggil bini aja kagak nengok. Ini nih udah dapetin. Oleh karena itu meminjam bahasa Ibnu Athaillah Sakandari di dalam hikamnya, la tatrukid dzikra li adami hudurika ma'allahi fid dzikri.
Jangan Anda tinggalkan sholat meski belum ada kekhusyuan di dalam sholat. Sebab masih mending sholat tidak khusyuk daripada ngaku khusyuk tapi tidak sholat. Moga-moga Allah yang maha pemurah mengangkat dan menghijrahkan derajat kita dari sholat tidak khusyuk dengan 1444 Hijriah. Allah angkat derajat kita menuju sholat penuh kekhusyuan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Itu yang saya bisa jawab.